dulunya itu kan hanya sekedar tempat, ya tempat doa, cuma sangat kecil, sangat sederhana. Nah, saya ditugaskan oleh Uskup waktu itu, sekian puluh tahun yang lalu, saya mulai merintis. Saya dalam hal ini kontak dan melibatkan UNIKA, Universitas Katolik Sugio Pranoto, jurusan arsitektur. Kemudian didesainkan jalan salibnya itu bagaimana dan sebagainya. Itu peran dari UNIKA Sugio Pranoto, Fakultas Teknik Arsitek ada. Ini awalnya di situ. Nah, waktu itu saya minta disebut tim pengelola Gua Maria Kerep Ambarawa, bukan pengurus, tim pengelola. Terus kita ini yang mengelola tempat ibadah, tempat ziarah Bunda Maria di Kerep itu. Dulu kita akan mengembangkan tempat ziarah itu, antara lain cita-cita awal sekali, originalnya itu mau membuat kapel. Tapi waktu itu tidak dapat izin. Kemudian kita buat ruang serbaguna itu. Semula ruang serbaguna itu akan kita dirikan tempat itu untuk kapel. Zaman waktu itu tidak diperkenankan, ya sudah kita buat ruang serbaguna. Dan tempat doa kita tata yang baik. Kok bisa terbangun sampai saat ini begitu bagus? Itu bukan uang saya, bukan uang tim pengelola, itu uang umat. Waktu kita punya cita-cita demikian, kita wujudkan, membuat maket. Nah, maket itu kita taruh di tempat kerap itu, sehingga umat tahu bahwa tim pengelola ini akan membuat ini. Nah, umat ini kan terpanggil, banyak donasi masuk, bukan uang saya. Sekali lagi saya jelaskan, bukan uang saya, bukan uang tim pengelola, tapi bagian-bagian dari kita secara pribadi. Kalau yang nyumbang ya silakan. Sehingga tempat itu yang sekarang kita lihat, pelatarannya dan sebagainya itu sumbangan. Pelatarannya yang merah itu, lantainya yang merah itu sumbangan orang Surabaya. Nyumbang. Uang mengalir luar biasa. Karena itu saya juga takut, karena uang begitu banyak kita peroleh dari umat. Saya selalu menekankan bahwa tim pengelola ini tidak kepingin membuat tempat itu sebagai profit center, menghimpun dana. Tidak. Kita harus hati-hati sehingga bisa ekspansi ke lahan parkir, ke Maria Assunta, kita kembangkan sekarang. Dan sampai sekarang pun kan kita masih uang punya banyak. Nah, saya selalu menekankan hati-hati di dalam mengelola uang dan pertanggungjawabkan uang ini. Karena uang ini uang umat. Apapun harus kita pertanggungjawabkan kepada umat. Harus digunakan secara benar. Harus dibicarakan. Pertama-tama planningnya mau dibuat apa sih? Kalau ada kegiatan, anggarannya apa, dan sebagainya. Dan kita semuanya terpanggil. Dasarnya semua kita ini atas dasar panggilan. Itu selalu saya katakan, kalau yang tidak terpanggil tidak usah deket-deket, ya. Jadi kita betul-betul pure panggilan. Nah, ini dimulainya
tempat ziarah Bunda Maria di Krep. Nah, sekarang ini kan membanggakan kita punya taman doa, lahan parkir, dan dikenal sampai orang luar negeri pun ya tahu adanya tempat ziarah Bunda Maria di Krep itu. Saya ini sebagai orang Katolik, saya ada hubungan pribadi dekat dengan keuskupan. Saya ditugaskan gereja oleh Bapak Uskup, saya laksanakan. Cuma saya minta disebut tim pengelola, jangan pengurus, lain, beda. Ini satu hal yang prinsip berbeda antara pengelola dan pengurus. Ya, kita ini hanya mengelola uang umat, mengembangkan tempat itu, dan sebagainya. Ini yang selalu saya tinggalkan sama teman-teman. Lola, kembangkan, pertanggungjawabkan dana umat yang kita terima. Kita punya planning, mau dikemanain. Bahkan sekarang karena kita punya uang banyak, selalu saya ucapkan dari mulut saya, apa yang harus kita berbuat? Apa? Uangnya banyak, mau diapain? Mau bangun rumah berapa tingkat bisa. Tapi saya tekankan yang lebih konkret, memberi beasiswa kepada siapapun, tidak eksklusif Katolik. Semua umat, kita harus jadi garam di tempat itu. Supaya umat tahu bahwa kita sebagai garam, dirasakan kehadiran kita oleh umat, dan umat juga senang. Dampak daripada itu apa? Pengelola, penjual makanan begitu antusias menyambut juga, dia juga maju. Kalau kita mau jadi garam ya supaya masyarakat sekitar itu harus berkembang. Harus berkembang. Tidak ada dari anggota tim pengelola yang punya interest pribadi untuk kepentingan individu. Ya, kita tekankan kepada jadi garam di tempat itu. Masyarakat senang. Masyarakat di sana apakah Katolik semua? Tidak. Tidak Katolik semuanya. Cuma mereka senang sekali dengan kita hadir di situ. Kita terbuka, tidak eksklusif. Terus kita kembangkan. Saya sendiri secara pribadi pernah jam 2 pagi ke sana melihat, ketemu saudara-saudara kita dari agama lain, dari Muslim dan sebagainya, datang berdoa, berzikir di situ. Silakan, kita terbuka. Dasarnya jangan eksklusif. Ini tempat umum, tempat ziarah, bukan tempat wisata, tapi tempat ziarah. Saya pribadi ya, sekali lagi, ini mengembangkan tempat ziarah ke Bunda Maria. Itu saya dekat dengan itu. Teman-teman juga senang melayani, buktinya tidak ada yang mengeluh kesah. Tidak ada yang berkeluh kesah. Tapi dengan sukacita kita kembangkan tempat itu untuk kepentingan bersama. Sekali lagi tidak hanya untuk kepentingan umat Katolik. Karena kita punya filsafat untuk sebagai garam di situ. Jadi semua dengan sukacita, dengan kegembiraan, senang. Jangan eksklusif, jangan eksklusif. Ya, ini selalu saya tekankan sehingga teman-teman menyambut dengan sukacita, semua sukacita. Akhir-akhir ini yang saya tahu banyak anak-anak muda dilibatkan, itu kan satu hal yang luar biasa. Dan mereka mau pun untuk bergabung itu dengan sukacita. Nggak ada paksaan, nggak ada apa. Tapi yang jelas harus umat Katolik yang ngurus gitu. Karena ini untuk tempat ziarah ke Bunda Maria. Nggak mungkin dong kalau yang bukan Katolik mengelola itu. Ini satu ada, harus Katolik yang mengurus. Cuma tidak untuk eksklusif orang Katolik. Kita terbuka. Kita punya fasilitas cukup gede loh tuh. Kita punya taman doa,
terakhir kita invest Friska itu yang begitu gede biayanya, tempat parkir Maria Assumpta yang kita bangun, kita bangga. Karena itu harus kita tingkatkan security-nya, orang yang bersiarah merasa aman, nyaman, enak, khusyuk, bisa berdoa dengan khusyuk. Dimulai dari dalam diri kita dulu. Kita pengelola, ini harus memulai dari diri kita masing-masing. Cari anak mudanya yang benar dong. Jangan kita sampai salah cari orang muda ini. Banyak orang muda yang macam-macam, ya nggak usah kita rangkul, kita ambil. Ayo kita rangkul sama-sama sebagai tim pengelola. Sejauh cara berpikirnya sama dengan cara berpikir kita. Sekali lagi, mengembangkan tempat ziarah, bukan tempat wisata. Ya, jadi ini, yuk kalau lihat tempat parkir kan berkembang. Masyarakat pedagang di sana, pedagang kecil, kita rangkul. Apakah pedagangnya harus Katolik? Tidak. Mostly mereka non-Katolik, pedagang di sana. Cuma kehadiran kita karena sebagai garam tadi disambut oleh mereka. Senang, dengan sukacita sama-sama. Memang kita tempat ziarah kok. Ini yang selalu saya tekankan. Dan cara merekrut anak mudanya harus selected. Harus Katolik, harus terpanggil. Karena tuh tim pengelola, semua yang tergabung harus punya panggilan untuk melayani. Untuk melayani terus, tidak ada henti-hentinya. Hanya satu kata, melayani. Dan kita bertanggungjawabkan dana dari umat yang selalu mengalir. Kita dipercaya oleh umat untuk mengelola itu. Mereka senang membantu karena mereka merasa nyaman, tempatnya enak untuk berdoa secara khusyuk, tidak terusik, lingkungannya baik. Masyarakat tadi yang saya katakan banyak non-Katolik, rangkul kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Ya, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, kan positif sekali. Kalau belum kesampaian manusia itu naik macam-macam, tidak tahu diri, ya nggak benar. Kita goalnya apa? Ya itu goalnya untuk tempat ziarah kita kembangkan secara baik. Ya, dana-dana yang masuk kita pertanggungjawabkan secara benar. Uangnya yang ada ya kita kelola. Saya selalu mengarahkan tadi kan, saya selalu ulang. Dana itu dipakai yang positif. Beasiswa, sekali lagi saya ulang dan saya ulang lagi, beasiswa dan sebagainya. Menyapa si kecil, saudara-saudara kita sapa. Saya sebagai perintis dan sekarang teman-teman juga masih bisa dan mau bicara dengan saya khususnya, selalu saya tekankan ke situ, pertanggungjawabkan dana umat dengan benar. Tempat ziarah di Kerep itu, ke Bunda Maria itu dikenal di mana-mana. Saya pernah ketemu orang Kalimantan di situ, orang dari Bali datang ke situ. Tidak melulu warga sekitar itu, tidak. Dari Jakarta sering sekali, dari Lampung pernah saya ketemu langsung. Karena itu kalau bisa teman-teman yang mengelola, ya giliran lah, sekali-sekali jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 11 malam datang ke situ. Suasananya enak sekali. Apalagi didukung dengan taman doa yang bagus, khusyuk, tidak berisik tempatnya. Terus orang yang belum bisa ke Lourdes, ke situ aja udah. Ke situ. Dan
one day ya, someday mereka akan merasakan sesuatu doa di situ. Pilih nih, itu pesan saya. Pribadi-pribadi yang betul-betul mau berdoa di situ. Sebetulnya bicara soal tempat ziarah Bunda Maria di Kerep itu nggak usah direklame karena sudah dikenal semua masyarakat, khususnya orang-orang Katolik tahu kalau di Kerep ada tempat ziarah yang baik, yang mumpuni gitu, yang kita bisa berdoa secara khusyuk di tempat itu, ya, untuk keamanan, kenyamanan. Kita siapkan sebagai tim pengelola. Ya, tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang macam-macam. Sekali lagi, uang umat akan kita pertanggungjawabkan. Dan pasti kalau siapapun yang datang ke situ dengan niat baik dan tekun, Bunda Maria akan merestui dan memberikan sesuatu. For sure, yakin itu. Marilah datang ke Bunda Maria di Kerep dan berdoa secara khusyuk. Semoga doa, niat dan sebagainya yang baik akan terkabul melalui Bunda Maria. Itu closing statement saya. Terima kasih.